Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bu Puji. Sugeng siang Pak Jati. Alhamdulillah pun dangu mboten kepanggih niki. Nggih. Leres-leres nggih Pak. Sami sehat toh? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah Pak Jati. Nggih. Nuwun sewu niki siang-siang ganggu pun Ibu beraktivitas Ibu. Ini ada tugas untuk PPG itu wawancara dengan pakar ataupun dengan senior. Kebetulan Ibu kan senior saya di fisika dan sekarang di IPA, guys. Ini ada beberapa pertanyaan Bu yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA tapi masuknya ke fisikanya, ya kan, guys. Ini karena saya besok mau PPL itu harus memberikan 2 materi minimal itu. Rencana saya yang pertama itu yang materi saya tampilkan nanti yang untuk pengukuran, terus yang kedua nanti usaha dan energi. Ini karena Ibu senior mungkin sudah paham tiap harinya berkecimpung dulu ya gitu sebelum pindah ke IPAS itu kan kita ada materi pengukuran dengan mistar, dengan jangka sorong, mikrometer. Nah, itu mungkin bisa dibantu dijelaskan Ibu untuk kesulitan yang ditemui siswa ketika menggunakan jangka sorong maupun mikrometer tersebut. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Jati. Pertama-tama terima kasih. Ini saya dipercaya ya, untuk istilahnya kita belajar bersama. Bukan saya sebagai pakar, bukan. Baik ini Pak Jati untuk tadi yang ditanyakan Pak Jati tentang kesulitan siswa dalam materi pengukuran. Tentunya yang pertama itu kalau pengukuran kan ada mistar, ada jangka sorong, dan mikrometer skrup ya. Nah, di sini kalau siswa kami untuk mistar tidak masalah ya, tetapi yang biasa masalah itu yaitu jangka sorong dan mikrometer. Kalau yang jangka sorong itu permasalahan siswa yang pertama itu menentukan titik nol pada skala noniusnya karena jangka sorong kan kalau yang ada 2 skala skala utama dan skala nonius. Nah, seringnya itu siswa untuk menentukan angka di skala utama itu kan harus ada batasan di skala nonius ya. Nah, itu kalau kita tidak mendekati siswa satu persatu terjadi salah pengertian begitu Pak Jati, sehingga itu mungkin yang menjadi permasalahan untuk pembacaan jangka sorong. Terus yang kedua tentunya saat menentukan skala noniusnya yaitu yang berimpitan ya, garis skala utama yang berimpitan dengan garis skala noniusnya ya, utama dan nonius itu untuk menentukan yang skala nonius itu mungkin karena mata ya kita harus memang saat melihat itu tegak lurus ya karena beberapa kesalahan diantaranya kesalahan paralaks itu biasanya. Mungkin untuk kasus anak yang mata minus pripun itu Bu, tempat saya ada beberapa ya. Kalau itu ya tentunya harus ada bantuan. Ya Pak, matanya minus ya, bantuan kacamata mungkin Kalau minusnya tidak terlalu banyak itu masih bisa kok Pak Jati. Gitu. Iya. Kalau tempat saya kemarin saya praktek 2 kali itu saya maju satu-satu ya Bu, saya cek itu benar-benar. Mereka sama sekali tidak bisa ya Bu. Melihat garisnya itu berinket semua gitu. Berarti memang itu sudah butuh bantuan kacamata itu Pak berarti ya. Penemuan berarti. Kalau yang untuk mikrometer apa Bu? Kalau yang mikrometer itu biasanya ya Pak Jati, itu kan saat menjumlahkan antara skala utama dan skala nonius Pak. Jadi kalau misalkan di skala noniusnya itu misalkan antara rentang di garisnya itu itu menunjukkan itu rentang antara 0 sampai 10.
Oh, yang 0 ada setengah itu? Iya, nah kadang itu mereka itu misalkan nggih, Nggih, skala utamanya 4 nggih, misal. nggih, Nah, skala noniusnya langsung 0, misalnya di situ yang lurus itu 7 ya, nggih. langsung 0,7. Padahal kan ya nggak seperti itu nggih, karena Nah, di nggih, skala nonius ya maksimal kan hanya 0,5 ya 5, toh, nggih, Pak. nggih. Nah, terus padahal di skala noniusnya itu nggak ada tulisan 01, 02, Nggak ada, cuma 09 1 sampai ya. 49 itu apa? Iya, ya. Itu. Nah, mungkin kalau saya itu terus karena banyak yang caranya itu tersesat di Nggih, situ ya. tersesat ya, di jalan yang salah ya, Bu. Iya, iya, tersesat di situ ya sehingga, kalau saat penghitungan pasti saya ingatkan kalau rentangnya di nonius itu 0 sampai 10 di antara 0 Nggih. dan 10 itu harus pakai angka 0 di depannya. Jadi nol Oh, satu nol nggih, dua. Nah itu insya Allah selamat dalam nggih, nggih. menghitung itu Pak Jati. Nggih, itu berarti permasalahannya itu sama ya, Bu? Tempat saya nggih, sama, Nggih. hampir mirip. Kemudian untuk kasus yang kedua ini yang untuk materi usaha, Bu, dan energi. Mungkin permasalahan yang didapat apa, terus solusinya seperti apa? Gitu. Kalau yang usaha, ya usaha energi saya ke usahanya saja nih Pak, Nggih, nggih. Kalau monggo, Bu. usaha itu kan, suatu usahakan suatu bentuk gaya ya, yang harus dia berpindah Nggih, ya. Nah, sementara gayanya itu kan bisa gaya dorong atau gaya tarik. Nah, nggih, nggih, yang namanya gaya tarik kan tidak mendatar saja. nggih, nggih. Bahkan untuk menghasilkan usaha yang kecil, gaya itu bagaimana caranya agar usaha yang dilakukan itu kecil. Nah, Nggih, oleh nggih. karena itu kalau di kehidupan sehari-hari, orang untuk memindahkan barang itu tidak dengan Datar. mendatar talinya, Nggih, tetapi iya, tetapi dengan bisa miring ngeten nggih. miring, iya. Nah, Nggih, nggih. itu bisa jadi pertama memang siswa, oh iya ya, ketika kita mengajarkan sebelum masuk ke, usaha itu ya, kan Nggih, kita memang usaha dan energi bagaimana kita memberikan, usaha yang kecil tetapi mendapatkan, manfaat yang besar. nggih, Nah, nggih. sementara itu Pak Jati, dengan gaya yang miring tadi, itu kan harus menggunakan rumus atau kalau di matematika itu materi trigonometri. Jadi Nggih, ada sinus atau kosinusnya nanti jalan di situ. Nah, itu yang menjadi kelemahan siswa kelas 10, Pak. Karena di kelas 10 materi matematika tentang nggih, trigonometri itu belum ada. nggih. Jadi Sami berarti kasusnya ya, Bu. Harus ada iya, prasyaratnya nggih. iya. Nah, sehingga karena kita bukan orang matematika, tetapi bagaimana caranya kita Nggih, biar harus siswa memberikan itu nggih. paham, ya kita berikan sesuatu yang mudah mereka terima. Ya Nggih, misalkan nggih. kalau sinus itu berarti yang kita lihat nek sinus itu Panring sudut ngeten nggih. iya Pitring, sudut pantit, depan. ngoten to. Nah, iya, bagi Miring, sudut miring. Kalau kosinus, sisi apit, samping nggih. per sisi itu Miring. saja. Jadi karena kalau wewenang kita itu fisika itu adalah memakai hasil dari matematika, tetapi Nggih, matematika belum dapat siswa belum mendapat dasar dari matematika, ya kita jelaskan, tetapi yang bisa diterima oleh siswa dan oh, nggih, tidak menyalahi dari rumusnya matematika nggih, tersebut, Pak Jati. nggih. Berarti sama nggih kalau masalah kasus itu tuh, Bu. Bang miring nanti Iya, ditarik dan kayak berapa, hasilnya berapa, ada sudutnya. Sama di sini. Anak kan kesusahan, Bu. Saya tanya SMP, sudah dapat materi trigonometri? Belum. Nah, di sini matematika belum. Berarti sama gitu. iya. Tapi beda dengan zaman saya dulu loh, Pak Jati. Nggih, Saya tuh napa? SMP itu sudah dapat trigonometri, Pak. Lah, nggih, saya Bahkan juga sama. mhm. Sama saya Oh, masih sama ada. tuh? Nggih, sin A, Oh, sin B ya itu masih berarti ada. Nggih. usianya tidak Nggih, jauh nggih. beda. Saya Nggih, kira saya tua sekali. nggih, nggih. Tapi Iya, kalau bahkan kalau kenapa Bu, saya Bu, kalau yang untuk kayak angkat-angkat itu kan juga sering ada miskonsepsi toh Bu.
Sedangkan mengangkat benda ke atas itu kan ada usaha. Iya, Nggih, kadang kan anak menganggap, "Oh, itu tidak berusaha," iya, padahal beda kasusnya kalau untuk dorong tembok, itu kan tidak ada usahanya memang. padahal berubah tempat. Ya nggih, kan itu. Iya, betul betul, Pak. Nggih nggih. Nggih, mungkin itu saja dulu sementara yang bisa saya minta apa, dari Ibu nggih, masukannya, nanti bisa dilanjut untuk lain waktu, Bu. Nggih. Terima Mungkin kasih itu Pak saja Jati, dari maaf saya jika nggih. banyak salah. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.